Diikat dan handuk tergantung di lehernya yang membuatnya terkejut. Orang-orang di gang semua mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, bahkan banyak yang bersiul ke gembiraan mereka yang nyata seolah-olah mereka menyaksikan seorang selebriti. Obrolan di sekitarnya mengherankan Roland. Penduduk tampak akrab dengan Garcia, menyebutkan sesuatu tentang kompetisi saat itu. Ulah pemilik toko mendekat menyadari bahwa Roland tidak menyadari siapa Garcia. Pemilik toko menjelaskan bahwa Garcia adalah seorang pejuang marshal dan karena dia semua orang di daerah itu dapat terus menjalani hidup mereka dengan damai. Roland bingung melihat ke arah pemilik menunjuk dan melihat karakter besar untuk dihancurkan di dinding sisi. Pemilik mengatakan bahwa sebuah perusahaan pembangunan telah merencanakan untuk menghancurkan daerah itu untuk membangun gedung pencakar langit, dan jika Garcia tidak mengungkap masalah itu di televisi, mereka mungkin telah menghadapi pembongkaran paksa. Sekarang Roland tidak yakin harus berkata apa dan pemiliknya tertawa mengatakan itulah sebabnya semua orang mendukung Garcia. Dia menyarankan bahwa karena Roland baru, dia akhirnya akan menjadi salah satu penggemar Garcia juga. Setelah Roland membayar dan pergi, dia merenungkan dinding. Meskipun mimpi terkadang menggunakan kekuatan luar biasa untuk menyatukan kembali pecahan-pecahan yang tersebar ini, Mas Ir tampak sangat tidak dapat dipercaya. Dia bertanya-tanya apakah dia adalah penguasa sebenarnya dari dunia mimpi ini, tetapi berpikir bahwa baginya untuk dapat hidup di sini semua berkat Garcia membuat nya sangat konyol. Dengan pikiran penuh pertanyaan, Roland kembali ke kamarnya di mana Zero baru saja dengan mengantuk muncul dari kamar tidurnya. Dia menyerahkan sarapan yang telah dia beli untuknya. Bingung duduk di meja tidak mengerti mengapa pamannya bangun lebih awal dan lebih awal. Roland menjelaskan bahwa dia punya pekerjaan sekarang jadi dia tidak bisa tidur dan mereka tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Melihat kegembiraan Zero saat dia memakan sarapannya, Roland bertanya apakah dia mengenal Garcia. Zero menjadi bersemangat menjelaskan bahwa saudari Garcia adalah seorang anak ajaib Ang telah bergabung dengan asosiasi petarung martial pada usia 20 dan tidak pernah dikalahkan. Roland penasaran dengan apa yang disebut asosiasi petarung martial, tetapi Zero meliriknya dan berkata bahwa hanya mereka yang memiliki kemampuan terbangun yang bisa menjadi pejuang martial dan itu membutuhkan ketekunan dan tekad. Jika tidak, orang tersebut akan dilahap oleh kekuatan dia dengan main-main. Mengatakan kepada pamannya untuk tidak mendapatkan ide-ide yang tidak realistis. Zero merapikan dan memanggul ranselnya siap untuk sekolah. Setelah Zero pergi, Roland mengulurkan tangannya fokus pada kekuatan aneh di dalam dirinya. Gagasan tentang menjadi dilahap oleh kekuatan itu mengingatkannya pada serangan sihir penyihir. Bagaimana dunia ini diatur oleh aturan seperti itu juga. Dia menyalakan TV ke sebuah program yang menjelaskan kompetisi pertarungan martial yang tampak berbeda dari olahraga pertarungan tradisional. Para petarung tidak mengenakan perlengkapan pelindung, bertukar pukulan mentah tanpa penjagaan yang dapat mengeluarkan darah kapan saja. Kecepatan dan kekuatan mereka melampaui orang biasa. Yang lebih mengejutkan Roland adalah pemandangan iblis di antara para pesaing, sesuatu yang dianggap normal oleh penonton. Saat Roland membenamkan dirinya dalam keanehan dunia mimpi ini, dia dikejutkan oleh perutnya yang keroncongan dan kesadaran bahwa matahari hampir terbenam dan Zero belum balik ke rumah tepat saat dia akan turun untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Laporan berita mendesak tentang perampokan pisau di jalan menarik perhatiannya. Jalan itu Zero pergi ke sekolah. Ketakutan yang berat menyelimuti hati Roland. Apa yang akan terjadi pada dunia ini jika sesuatu terjadi pada Zero? Dia bergegas keluar menuju tempat kejadian perkara di mana untungnya pelaku telah ditangkap. Roland mendekati gang sempit dipandu oleh suara yang sepertinya meminta bantuan. Bahkan mengetahui tindakannya adalah skenario film horor yang umum di mana protagonis membuat gerakan bodoh saat tiba. Dia melihat seorang pria berdiri dengan punggungnya menghadap sendirian. Pria itu tidak menanggapi pendekatan Roland tetapi malah memutar kepalanya 180 derajat dalam gerakan yang sangat tidak wajar yang membuat Roland terkesiap ngeri. Dahi pria itu memiliki pusaran kabut merah yang berputar-putar. Dia menatap Roland dengan tatapan dingin dan mempertanyakan apakah Roland adalah seorang pejuang martial. Roland bingung tetapi mengatakan dia tidak mendapatkan jawaban yang dia cari. Pria itu perlahan mendekati Roland, tidak takut, malah dia bertanya apakah pria itu adalah korban serangan balik dari kekuatan pria itu. Ngejek dengan jijik. Tidak menjawab pertanyaan Roland tetapi malah mulai tertawa sambil menyatakan bahwa semua orang tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal atau sifat aslinya. Pria itu mengaku dapat merasakan kekuatan sambil mengatakan kekuatan itu bukan milik dunia ini melainkan hadiah dari para dewa. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju Roland. Dia berharap perampokan bersenjata itu
Akan memikat satu atau dua pejuang martial tetapi melihat Roland di sini juga tidak terlalu buruk sebelum pria itu bisa menyelesaikannya. Roland melancarkan pukulannya mendarat di hidung pria itu. Dengan kecepatan kilat dan kekuatan yang luar biasa mengirim pria itu terbang. Pria itu menatap Roland bingung. Dia pikir Roland mengatakan dia bukan seorang pejuang martial. Mengabaikan protes pria itu. Roland menendang pria itu beberapa kali melepaskan frustrasi dari ketakutan tiba-tiba sebelumnya. Roland kemudian mengulurkan tangan ke Red Mist di kepala pria itu dan menyambarnya pusaran diangkut ke T. Angan Roland dan bergeser dari merah tua ke warna cemerlang dari pusaran putih bagian dalam. Kemudian seberkas cahaya emas melesat ke langit dan Roland merasakan perubahan tiba-tiba di dalam dirinya. Tidak dapat mengartikulasikan sifat transformasi ini tetapi dia yakin dunia ini memiliki lebih banyak rahasia daripada yang pernah dia bayangkan. Kembali di unitnya sebelum Roland bahkan dapat memutar. Knop pintu. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari sisi lain. Zero membuka pintu dengan alis berkerut, matanya dipenuhi dengan campuran keterkejutan dan sedikit kecemasan. Mereka berdua bertanya diam. Ana yang lain berada. Zero adalah yang pertama berbicara menjelaskan bahwa kelasnya telah terlambat dan kemudian bertanya kemana Roland pergi. Roland menjawab bahwa dia telah pergi mencarinya karena Zero belum kembali tepat waktu. Zero agak terkejut dengan tanggapan Roland, terkekeh dan penuh kasih sayang mengacak-acak rambutnya saat dia melangkah masuk. Dia mengungkapkan kekhawatirannya tentang Zero yang tidak pulang ke rumah seperti yang diharapkan. Mereka duduk di meja di mana makan malam telah disiapkan dengan Zero yang memiliki hari libur besok. Roland mengusulkan perjalanan ke perpustakaan Yan G tidak terlalu menggetarkan Zero. Dia tidak ingin menghabiskan liburan langkahnya di antara buku-buku. Roland tersenyum dan menawarkan untuk membawanya berbelanja pakaian baru yang mencerahkan suasana hatinya dan dia setuju dengan rencana itu. Pada hari kedua Roland berencana untuk mengunjungi perpustakaan terlebih dahulu sebelum membawa Zero untuk membeli pakaian baru. Zero cemberut dan berkata pelan bahwa Roland tidak perlu membelikannya pakaian baru. Yang Roland hanya tersenyum membelai rambutnya dengan lembut mengatakan bahwa pakaiannya, gaun dan sepatu semuanya perlu disegarkan. Tiba di perpus Akaan Roland menemukan buku yang dia cari. Itu adalah buku tentang rasio dan sifat paduan yang tampaknya membingungkan Zero. Dia tidak bisa mengerti ketika pamannya menjadi begitu tertarik untuk belajar. Setelah beberapa waktu mereka meninggalkan perpustakaan dan keduanya menghabiskan sepanjang hari bermain dan membeli beberapa set pakaian untuk Zero sebelum pulang ke rumah setelah seharian berbelan. Roland membelikan Zero telepon sehingga mereka dapat tetap berhubungan kapan saja. Zero menatap Roland sebentar sebelum menerima telepon. Ketika Roland bangun lagi, dia kembali ke kota tanpa musim dingin. Kali ini dia menghabiskan 2 hari di dunia mimpi. Dia merentangkan tangannya mengepalkan dan membuka tinjunya memperhatikan bahwa selain kekuatan aneh yang dia miliki di dunia mimpi, semua hal lain terasa sama. Dia punya banyak pertanyaan seperti apa sihir seperti Red Mist, siapa pria aneh itu dan bagaimana pikirannya menciptakan dan menahan dunia mimpi yang begitu luas dan kompleks. Karena dia mendapatkan jawabannya, dia memutuskan itu feodal untuk terus merenung. Dia fokus pada hal-hal praktis. Sebagai gantinya kembali ke kantornya, Roland mulai meniru pengetahuan yang sebelumnya dia lihat. Tapi terlupakan dengan fokus khusus pada komposisi Ali yang dapat menghemat banyak waktu. Eksperimen Ana dan Lucia. Roland perlu mempercepat laju industri dan sudah waktunya untuk membuat bagian yang lebih tepat dan mesin perkakas generasi ketiga. Revolusi industri pertama tidak lama lagi baginya. Cal melaporkan bahwa Highway 67 telah selesai dan Roland sangat senang dengan kemajuan pembangunan jalan ini jauh lebih cepat berkat pengalaman yang diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya. Cal menyebutkan bahwa ada kekurangan perumahan baru-baru ini dan menyarankan untuk mengalokasikan kembali tenaga kerja ke proyek konstruksi lain jika tidak ada pekerjaan jalan lebih lanjut yang direncanakan. Roland menyadari situasi kota itu telah berkembang 3 kali lipat dalam setahun dan populasi telah meningkat secara signifikan. Kekurangan perumahan adalah masalah yang dapat diatasi lain waktu, tetapi rencana barunya adalah membangun rel kereta api yang mengarah langsung dari tambang lereng utara ke Dem. Ini adalah pertama kalinya Cal mendengar tentang konsep rel kereta api. Roland menjelaskan bahwa itu akan mirip dengan sistem transportasi rel di tambang kecuali bahwa itu akan sepenuhnya dibangun dari baja. Cal tidak bertanya lebih lanjut, mengetahui bahwa dia akan mendedikasikan usahanya sepenuhnya untuk setiap proyek konstruksi yang ditugaskan Roland. Roland mengerti bahwa Cal mungkin belum memahami sepenuhnya cakupan dari apa yang ingin dia bangun. Itu bukanlah metode transportasi yang sederhana yang mengandalkan tali rami, mesin uap atau kuda, juga bukan hanya untuk mengangkut mineral apa
Yang Roland bayangkan adalah kereta api sistem transportasi revolusioner. Roland membentangkan peta dan menunjuk ke rencana rel keretanya yang menunjukkan perlunya tim untuk meletakkan fondasi terlebih. Dahulu Kal melihat rute yang diusulkan Roland dan menyatakan kekhawatiran bahwa rel tersebut dapat rentan terhadap serangan dari binatang iblis, namun Roland tidak peduli, percaya bahwa binatang iblis tidak akan tertarik pada baja dan bahwa proyek tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Rel kereta yang menghubungkan lereng utara gunung ke dermaga dimaksudkan untuk menjadi uji coba teknis dan tempat pelatihan bagi generasi pertama pekerja kereta api. Sambil menyesap tehnya, Roland menyatakan bahwa tahun depan mereka tidak akan lagi bersembunyi di balik dinding lumpur sambil menatap Kal. Dia bertanya apakah Kal juga merasa bahwa kota-kota perbatasan menjadi terlalu padat. Kal segera mengerti implikasi Roland. Roland merencanakan ekspansi yang menunjuk ke barat menuju Wilderness. Tandus Roland berbicara tentang sumber daya yang melimpah dan mereka tidak dapat bertahan melawan iblis hanya mengandalkan dinding yang terbuat dari lumpur di kota perbatasan. Dia perlu mengubah gunung yang sunyi menjadi benteng sebelum perang ilahi ketiga pecah untuk memastikan keselamatan seluruh kerajaan. Dia takut iblis dapat mendorong pos terdepan mereka ke reruntuhan Takira dan berpotensi menggunakan jalur gunung untuk menyusup ke jantung kastil abu-abu. Skenario seperti itu harus dicegah dengan segala cara. Roland menunjukkan bahwa wilayah itu tidak memiliki sungai yang menghubungkannya ke tanah bagian dalam yang menjadikan kereta api satu-satunya pilihan yang layak untuk transportasi cepat sumber daya ke Wilderness. Tandus Roland mempercayakan misi ini untuk Kal melihat dengan sungguh mengekspresikan keyakinannya yang kuat pada kemampuan Kal menggabungkan gunung terpencil ke dalam wilayah kerajaan adalah prospek yang dapat menggerahkan tukang batu manapun karena membangun benteng seperti itu pasti akan mengamankan nama mereka dalam catatan sejarah. Saat memikirkan hal ini Kal bergerak dan dengan nada bersemangat menjawab, "Ya, Yang Mulia." Roland menyerahkan Kal cetak biru lain yang akan menjadi bangunan penting di kota Neverwinter. Kal melihat rencana itu dengan tidak percaya. Sebuah bangunan 15 lantai, setiap lantai dengan 3,5 m sehingga menghasilkan tinggi itu 50 meter. Kal menyadari struktur ini akan menjadi luar biasa, namun dia memiliki beberapa keraguan apakah bangunan tempat tinggal dapat dibangun setinggi ini. Roland dengan senyuman meyakinkannya bahwa untuk beton ini jauh dari batas dan berjanji untuk secara pribadi membimbing Kal dalam proses konstruksi. Di ruang kelas penyihir, gulungan kertas diketuk di meja menandakan akhir ujian. Evelyn menghela napas lega setelah akhirnya mengejar kemajuan semua orang dan berharap nilainya akan memenuhi harapan. Dia memperhatikan bahwa Anna masih absen. Menurut Wendy, tingkat Anna begitu mahir sehingga Yang Ain hanya akan pusing mencoba membaca buku-bukunya. Lilin memberinya acungan jempol menunjukkan dia mungkin berhasil dalam ujiannya. Nightingale duduk di belakang masih tampak khawatir berbalik untuk Mi. Lihat ekspresi menggemaskan Maisie. Evelyn tersenyum. 3 hari kemudian hasil ujian keluar. Gulir memberitahu Evelyn untuk terus bekerja dengan baik. Evelyn senang dengan nilainya 113, tetapi secara mengejutkan Maisie mendapat nilai 117 yang tidak terduga. Semua orang mengerumuni hasil ujian. Maisie tidak percaya bagaimana dia bisa mendapat nilai setinggi itu tanpa ada pertanyaan pilihan ganda pada ujian Kal. Ini Rem ingat bahwa ketika kertas ujian dikumpulkan, sebagian besar lembar Maisie kosong dengan gambar-gambar Honey Jerky mengisi sisanya. Mungkinkah ini kesalahan mereka? Penasaran dan ingin mencari tahu apa yang terjadi, mereka tidak bisa menyelinap ke kantor untuk memeriksa kertas ujian dengan Roland, Nightingale dan Gulir semua menuju ke benteng Cangu. Tidak ada yang akan membawa mereka ke kantor. Mereka berpikir sejenak dan kemudian mereka memikirkan Summer, mengingat bahwa Gulir sering menandai ujian mereka di kantor yang terletak di balai kota dan kantor departemen pendidikan berada di lantai 2. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa masuk. Kendall memikirkan seseorang tidak lama setelah mereka menemukan Nanoa dan memintanya untuk membawa mereka ke balai kota. Popularitas Nana begitu tinggi sehingga semua orang di balai kota menyambutnya dan tidak ada yang menghentikannya menuju ke lantai 2. Kelompok itu dengan cepat menuju ke lantai 2 membuka pintu kantor dan Summer menggunakan kemampuannya untuk menelusuri kembali gulungan menilai kertas ujian. Ketika mereka sampai pada kertas Maisie itu memang sebagian besar kosong dengan berbagai gambar makanan. Pada akhirnya gulungan itu beri Maisie skor 17. Maisie berkata dengan cemberut, mengatakan dia tidak berbohong. Semua orang di sini cukup mengenal Maisie untuk tahu dia tidak berbohong. Tetapi apa yang terjadi tidak lama setelah mereka melihat seorang pejabat balai kota datang untuk melaporkan pekerjaan ke Gulir dan setelah dia pergi embusan angin tiba-tiba meniup jendela terbuka menyebabkan semua kertas ujian di atas meja
Asuk pena bulu terbang ke atas pena bulu mendarat tepat di kertas ujian Maisi. Ujung pena pertama kali menyentuh tanah dan secara tidak sengaja membuat garis pada skor Maisi mengubah 17 menjadi 3 di. Git 117 penyelidikan berakhir seperti lelucon dan semua orang pergi dengan tertawa. Evelyn kembali ke gedung penyihir memikirkan kembali kejadian itu, kertas-kertas yang berkibar dan pena bulu yang jatuh. Yang tidak ada hubungannya satu sama lain telah membentuk kebetulan yang menarik, bukan hanya kertas dan pena tetapi aliran udara dari jendela dan waktu masuknya petugas adalah bagian dari hasil SETI. Elemen yang hilang akan mencegah perubahan nilai. Ujian ini membuat Evelyn cepat berkorelasi dengan mencampur minuman ketika berbagai bahan menjadi koktail. Mereka bercampur dan saling memengaruhi. Lem minuman setiap rasa yang dapat diterima membutuhkan percobaan yang tak terhitung jumlahnya dan terkadang kombinasi acak menciptakan rasa yang unik itu. Evelyn kembali ke kamarnya dengan pikiran berputar-putar di benaknya. Menutup matanya dia merasakan sesuatu dalam dirinya yang ingin keluar. Menggunakan kekuatannya dia merasakan perubahan sihirnya dan dengan sentakan tiba-tiba dia membuka matanya dan meraih cangkir di atas meja. Air di dalamnya telah berubah menjadi warna oranye merah secara bertahap dan aroma yang tidak dikenal tetapi menyenangkan tercium di hidungnya. Mencicipin, dia mengalami rasa manis yang tak terlukiskan yang menyebar di lidahnya. Itu seperti campuran jus buah dan susu atau mungkin campuran teh dan madu, tetapi Evelyn tidak bisa menggambarkan rasa itu dengan tepat. Satu hal yang dia yakini itu pasti bukan alkohol. Beberapa hari kemudian Roland telah kembali dari benteng Chongge dan Evelyn pergi menemui Roland. Nightingale segera menyadari perubahan pada inti sihir Evelyn. Inti sihirnya telah terbentuk menjadi bola abu-abu dan jumlah sihirnya cukup besar, kemungkinan besar sebanding dengan daun atau agata. Evelyn juga membawa 3 minuman yang dia ciptakan menggunakan kemampuan barunya yang memuncak keingintahuan Roland. Dia mengeluarkan cangkir dan menuangkan sedikit dari setiap minuman untuk dirinya sendiri. Mencicipi minuman pertama yang ditemui adalah kenikmatan yang tak terlukiskan. Cangkir kedua bahkan lebih nikmat. Dimulai dengan gelombang panas seperti lava yang mengalir ke mulut diikuti oleh aroma berasap seolah-olah lidah dipanggang dan diakhiri dengan aroma segar buah-buahan yang berair dan efek memabukkan yang halus dari alkohol. Semakin lama minuman dinikmati, semakin lama pula aftertaste-nya. Mark menjadikannya minuman yang tak tertahankan untuk musim dingin. Ketika ditanya apakah itu bisa diproduksi secara massal, Evelyn menjawab bahwa dia tidak dapat meniru hasil sebelumnya dan kemampuannya tidak mengikuti aturan yang jelas. Roland mengerti mengapa Evelyn tampak begitu terganggu meskipun kemampuannya berkembang. Mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk penyihir seperti dia memang akan membutuhkan waktu, tetapi dia tentu tidak menganggap kemampuannya tidak berguna. Tersenyum pada Evelyn, dia meyakinkannya bahwa ketidakmampuan untuk meniru minuman bukanlah masalah. Dia dengan sungguh-sungguh mengatakan padanya rasa yang luar biasa dan pengalaman unik yang mereka berikan lebih mempesona dan berkesan. Dia menyarankan bahwa jika tentara Angkatan Darat Pertama berada di garis depan dan dapat mencicipi minuman seperti itu dari kota Neverwinter, itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan moral mereka. Roland berencana untuk membuat ruang penyimpanan untuk minuman Evelyn dan mendorongnya untuk terus menggunakan kemampuannya. Dia percaya bahwa setiap orang akan terpesona oleh kreasi Evelyn. Untuk nama minuman, dia memutuskan mereka harus secara kolektif disebut minuman kekacauan. 3 hari sebelumnya para peramal dari ibu kota kerajaan lama telah tiba di Neverwinter dan Roland berencana untuk menyelenggarakan perjamuan selamat datang di alun-alun malam ini untuk merayakan kedatangan mereka. Barb tampak ragu. Aku ingin tahu tentang apa yang telah ditemukan Roland selama kunjungannya baru-baru ini ke benteng Changge. Roland kecewa melaporkan bahwa Balai Kota Distrik Changge telah mulai menunjukkan tanda-tanda kelalaian tugas dan penyuapan dengan pemalsuan untuk penghitungan ditemukan di beberapa buku. Bahkan lebih meresahkan, 2 pejabat yang berasal dari kota perbatasan ditangkap karena korupsi. Bareftam khawatir bertanya apakah ada muridnya yang terlibat. Roland meyakinkannya bahwa tidak ada yang terlibat kali ini dan bahkan jika mereka terlibat Baraf tidak akan bertanggung jawab. Baraf dengan cepat memuji kebijaksanaan Roland. Pelanggar aturan ini akan ditangani dengan keras sebagai peringatan bagi yang lain. Menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan disiplin dalam jajaran, Roland memutuskan untuk mengumpulkan semua staf balai kota keesokan harinya untuk rapat yang ingin dia pimpin secara pribadi. Setelah Baraf pergi, Roland merenungkan situasi dengan Scroll dan Nightingale di sekitar mereka untuk sementara dapat memastikan integritas para pejabat, tetapi pendekatan ini tidak diragukan lagi akan menempatkan para penyihir kembali ke posisi genting yang berpotensi menyebabkan konflik
Ternal kedua pejabat yang korup itu awalnya adalah rakyat jelata dari kota perbatasan bagian dari kelompok lulusan kedua yang memasuki balai kota setelah lulus penilaian Roland kecewa bahwa korupsi seperti itu telah muncul dalam waktu kurang dari setahun. Balai kota Changge Stronghold dan Dragonfall Ridge dikelola oleh beberapa pejabat dari kota perbatasan yang dikenal karena pengalaman aktif dan kinerja baik mereka bersama dengan bangsawan lokal. Hilangnya beberapa pejabat berpengalaman secara alami membuat Roland merasa patah semangat. Dia berharap bahwa organisasi itu akan tetap tidak korup setidaknya selama 1 dekade, tetapi itu hanya berlangsung setahun. Sebelum masalah ini muncul, fakta bahwa kedua pejabat korup yang tertangkap ini berasal dari latar belakang rakyat biasa agak pro bahwa begitu berkuasa mereka mungkin kalah karena keserakahan lebih mudah daripada bangsawan lainnya berdiri dan melihat ke arah putra Roland. Tahu masalah ini membutuhkan intervensi dini. Setelah P.R. Jamuan selamat datang malam itu, kepala astrolog memasuki ruang kerja Roland meletakkan penanya. Roland memberi isyarat agar kepala suku duduk. Dengan senyuman Roland menuangkan secangkir teh. Untuknya kepala suku tampak terkejut dengan gerakan ini. Roland kemudian berbicara tentang masalah bulan merah, rumor yang sudah ada sejak 1 milenium yang lalu, waktu jauh sebelum Grey Castle atau garis keturunan Wimbledon. Kepala suku menyebutkan bahwa sejarah yang tercatat hanya mencakup 450 tahun. Roland menggelengkan kepalanya menjelaskan bahwa itu bukan kurangnya catatan tetapi penyembunyian yang disengaja. Roland membahas iblis kerajaan penyihir tua, sejarah dari 4 kerajaan besar dan gereja. Ketika Roland menyelesaikan, kepala astrolog merasa terengah-engah karena selalu berpikir bulan merah menandakan kiamat yang disebabkan oleh bencana alam yang parah. Namun menurut Roland itu adalah sinyal bagi iblis untuk menyerang. Kepala suku tetap diam untuk waktu yang lama, tidak yakin apakah akan mempercayai teori yang mengerikan ini. Namun dia segera menyadari bahwa Roland tidak punya alasan untuk menipunya. Jika semua ini benar, maka sikap raja terhadap penyihir sangat masuk akal. Raja muda itu tidak menyebarkan semua informasi di seluruh kerajaan dengan hati-hati, menyembunyikan fakta yang dapat menyebabkan kepanikan. Keputusan yang tidak diragukan lagi benar dan bijaksana. Kepala suku menyadari gawatnya situasi dan bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk Roland. Menyeruput tehnya, Roland mengeluarkan buku catatan dan menyerahkannya kepada kepala suku yang melihat kata-kata geometri analitis tertulis di atasnya. Sementara dia mengenali kata-kata itu secara individual, dia tidak yakin dengan arti gabungan mereka. Saat membuka halaman pertama, kepala astrolog membaca beberapa baris dengan gagasan menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan lintasan objek dan kemungkinan menentukan seluruh lintasan mereka dengan parameter kunci. Sangat memikatnya ilustrasi dalam buku itu. Semakin menarik perhatiannya, Roland menjelaskan bahwa ini adalah rumus matematika. Meskipun bentuk-bentuk figurnya sangat berbeda, ekspresi matematikanya tidak terlalu berbeda. Pikiran yang kuat muncul di benak kepala suku. Mungkinkah semua bentuk di dunia dapat diwakili oleh rumus matematika? Dipenuhi dengan kegembiraan, dia dengan bersemangat membuka halaman kedua. Roland tidak menyela kepala suku saat dia baca buku yang menarik ini. Kepala suku memiliki banyak pertanyaan tentang buku itu karena simbol dan ekspresinya tidak seperti yang diajarkan di istana dan dia berjuang untuk memahami persamaan ini. Roland kemudian memberikan buku lain, meyakinkan kepala suku bahwa dia akan mengerti buku pertama setelah mempelajari yang ini. Tangan kepala suku sedikit gemetar saat dia melihat buku berjudul Persamaan dan Rumus Matematika. Dia bertanya dengan tidak percaya apakah dia bisa membawanya pulang untuk dibaca. Roland menegaskan, mengungkapkan harapannya bahwa semua astrolog dan murid-murid mereka akan belajar dari buku-buku ini. Dia juga menyarankan kepala suku untuk tidak terlalu khawatir tentang bulan merah, menekankan bahwa hanya dengan menguasai subjek-subjek ini masyarakat astrologi dapat memainkan peran yang tak tergantikan di masa depan perang-perang melawan iblis. Roland menjelaskan bahwa buku-buku ini hanyalah sebuah pengantar dan bahwa ada pengetahuan yang jauh lebih mendalam di masa depan. Rumus ini bisa menjelaskan semuanya dari bilah rumput hingga bintang-bintang di langit, semua yang bisa dilihat. Ketika ditanya apakah dia bersedia menerima tantangan ini, kepala astrolog menjawab tak. Enpa ragu-ragu. Sementara itu di kota Fajar, York menikmati layanan dekat nomor 76. Tepat saat dia akan membawa hal-hal lebih jauh, pintu terbuka. York tampak tidak senang pada Hill lalu berdiri. Jangan, bila engkau membutuhkanku untuk menyelamatkan penyihir lain, katanya. Hill tidak menanggapi tetapi malah melihat ke arah nomor 76, merasakan situasi nomor 76 dengan hormat, membungkuk dan segera meninggalkan ruangan. York mengira Hill terlalu berhati-hati. Dia menyebutkan bahwa Hill tidak seberhati-hati ini dengan Denise. Hill dengan sungguh-sungguh menjawab bahwa latar belakang Denise dapat diperiksa secara
Menyeluruh dengan berbagai cara tetapi nomor 76 menjadi pemandu kereta api oleh ekspedisi tidak memiliki latar belakang yang dapat dilacak seperti itu. York membalas bahwa dia telah menemukan banyak hal tentang nomor 76 untuk melatih pemandu yang terampil memakan waktu lebih dari 1 dekade dan nomor 76 baru berusia awal 20-an. Dia beralasan bahwa nomor 76 masih anak-anak ketika dia memulai pelatih. Hanya dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam urusan mereka. York berkomentar sinis mengatakan penyihir tidak membutuhkan perlindungan. Kita melihat Hill terdiam sesaat. York merasakan kepuasan. Kemudian Hill menyerahkan surat kepada York setelah membaca beberapa baris pertama. York dikejutkan oleh isi surat itu. Surat yang diterima York adalah surat diplomatik resmi yang dikeluarkan atas nama Raja Roland dari Grey Castle. Surat itu menyatakan bahwa Raja Grey Castle berusaha menghentikan Raja Kerajaan Fajar dari melanjutkan penganiayaan terhadap para penyihir. Ye tidak dapat mempercayainya. Ini adalah Kerajaan Fajar, ibu kota kerajaan, bukan wilayah barat Grey Castle. Bagaimana York, seorang duta besar kecil, bisa campur tangan dalam urusan kerajaan lain? Hill bagaimanapun berkomentar bahwa bagi Raja Roland para penyihir jauh lebih penting daripada perjanjian. York merasa kehilangan kata-kata Hill adalah satu-satunya yang bisa menasihatinya sekarang. Saran Hill adalah untuk segera mengikuti instruksi Raja. Karena itu adalah tugas York sebagai duta besar. Dia meyakinkan York bahwa hasil terburuk adalah mengeluarkan Kaket dari istana dengan inan. York frustrasi mengetahui bahwa hubungan yang telah dibangunnya dengan bangsawan lain di sini akan hancur dan semua hal yang telah dikerjakannya untuk aliansi dua kerajaan juga akan hilang. Mungkin para bangsawan di sini akan mengejek Grey Castle sebagai orang gila dan menjadikan Yang Mulia Roland sebagai topik gosip di perjamuan. York tidak dapat mengerti mengapa Roland akan mengeluarkan ancaman kosong seperti itu. Hill melihat ke arah York bertanya apakah dia benar-benar mengira Yang Mulia hanya menggertak York. York terkejut berdiri. Dia perlahan menyebutkan bahwa sebelum jatuhnya ibu kota kerajaan lama, Timothy juga berpikir sama. Raja mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti. York duduk dan mengangguk, memutuskan untuk menulis surat resmi kepada Anpan untuk kunjungan resmi. Keesokan harinya York bertemu dengan Anpan. Untuk hormat dia disuruh oleh Anpan untuk bangkit dan membacakan surat Roland dengan ketenangan yang tegang. York menyampaikan ucapan selamat Raja Roland atas penobatan Pan dan menyatakan harapan untuk persahabatan yang langgeng antara kedua kerajaan. Anpan menunjukkan minat pada cara unik Roland dalam menyapa tetapi lebih tertarik pada hadiah. York tidak pernah mendengar apapun tentang hadiah berpikir cepat mengatakan hadiah kafilah masih dalam perjalanan dan surat itu telah dikirim oleh kuda cepat. Anpan mengenang ketika ayah Roland, Wimbledon 3, di mahkota mengingat bagaimana ayahnya sendiri telah mengirim delegasi 200 orang ke Grey Castle dengan 7 kereta hadiah termasuk emas, anggur berkualitas, sutra, dan wanita cantik. Anpan menyatakan antisipasi tentang hadiah Roland. York berkeringat deras. Anpan tampak senang. York bertanya apakah Raja Roland mengatakan hal lain. York mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari perannya sebagai duta besar, tetapi dia tahu dia tidak bisa mengecewakan sahabatnya. Juga Raja Grey Castle. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menyampaikan pesan Roland dengan penekanan yang disengaja, meminta Anpan untuk berhenti menganiaya para penyihir. An memperlakukan mereka sebagai warga negara bebas. Jika tidak, Grey Castle tidak akan menutup mata terhadap perilaku seperti itu, mengingat gereja telah menjadi contoh utama. Seluruh istana terdiam tegang setelah York selesai berbicara. Anpan menuntut untuk melihat surat itu sendiri. Tidak percaya bahwa Roland akan membuat pernyataan seperti itu. Dia menyambar gulungan itu dari tangan York dan baca melalui kutukan dan peringatan yang luas. Setelah membaca dan INF dengan marah melemparkan surat itu ke tanah, membanting tangannya ke kursinya, menyebabkan para pengawalnya secara naluriah meraih pedang mereka. Anpan yang marah menyatakan bahwa para penyihir itu menjijikkan dan antek-anteknya, para iblis menyalahkan mereka karena meracuni ayahnya yang seharusnya duduk di sana dengan sehat. Orc berpikir dalam hati bahwa jika ayah Anan tidak meninggal, Anpan tidak akan menjadi raja, sebuah pikiran dalam benaknya. Tetapi dia tidak berani menyuarakannya dengan keras. Dia mencoba menjelaskan bahwa para penyihir yang dibesarkan oleh gereja berbeda dari yang lain, tetapi Anpan menolak untuk mendengarkan, percaya bahwa semua penyihir adalah antek-antek iblis. Anpan mendekati York, mencemooh ancaman Roland. Menyatakan bahwa dia akan menulis surat kepada Raja Kastil Abu-Abu, memperingatkannya agar tidak tergoda oleh para penyihir. Dia membanggakan bahwa meskipun Kastil GRE mungkin kuat, kastil itu bergantung pada para bangsawan yang memainkan peran penting dalam mengalahkan gereja.
Andan memperingatkan untuk tidak meremehkan kerajaan Fajar, menyiratkan bahwa bangsawan kastil besar mungkin tidak selalu mendukung Roland. Seperti yang terjadi pada Timothy, orang lain dapat dengan mudah naik tahta, melihat wajah Anan yang memerah, INF, wajah marah dan pernyataan tidak masuk akal ini. York menyadari bahwa Anpan belum tumbuh dari bayang-bayang ayahnya dan dibandingkan dengan Roland, Anpan jauh lebih rendah sebagai raja. York bahkan tidak ingin membuang waktunya untuk menjelaskan bagaimana Roland telah mengalahkan gereja tanpa bergantung pada kaum bangsawan dan bahkan telah melucuti hak-hak mereka seperti yang telah diprediksi Hill. Anpan yang marah mengusir York dari istana dan kembali ke kediamannya. York dikunjungi oleh Otto yang telah mendengar tentang insiden tersebut. Otto menyebutkan bahwa kebijakan baru Anan menyebabkan keresahan di antara para menteri dan bangsawan. Tetapi Anpan menolak untuk memberikan nasihat kepada siapapun. Otto berharap Andan bisa menjadi bijaksana seperti Raja Roland. York mengingat bahwa di istana para menteri dan bangsawan tampak terkejut. Tetapi tidak ada dari mereka yang mendukung ledakan amarah raja. Dia bertanya-tanya apakah prestise Roland benar-benar tumbuh sekuat itu. Otto mengungkapkan kekecewaannya tetapi memutuskan untuk melanjutkan diskusi dengan Anpan. Pada saat itu, nomor 76 masuk memberitahu York bahwa penyihir yang mereka lelang Emmy telah kembali dengan cepat. Nomor 76 membawa Emmy ke kamar setelah melihat York. Ye segera meraih lengannya memohon bantuannya. York yang agak tidak berdaya tetapi simpatik memintanya untuk duduk dan menjelaskan situasinya. Emmy menghitung bahwa ketika dia pergi sendirian untuk mencari makanan, dia kembali untuk menemukan tempat persembunyian mereka dikelilingi oleh tentara. Tentara sedang mencari setiap rumah untuk mencari penyihir selain dia dan Annie. Ada dua lebih banyak penyihir yang salah satunya kehilangan kakinya dan hanya bisa bergerak dengan bantuan Annie. Mereka tidak berdaya. York mengira itu adalah situasi yang merepotkan, menyesali bahwa mereka tidak mengindahkan nasihatnya untuk pergi ke Grey Castle demi keselamatan. Sebelumnya Otto bertanya di mana Tuan Hill berada tetapi Jock tidak tahu memperhatikan kecenderungan Hill untuk muncul dan menghilang tanpa jejak. Otto memutuskan untuk mencari Earl Quinn dengan harapan dia mungkin memberikan kesempatan melarikan diri bagi para penyihir. York meragukan Quinn akan mendengarkannya. Otto mengatakan dia harus mencoba. Terutama karena Andrea adalah putri kandung Quinn waktu berlalu dan Otto tidak kembali. Emmy trauma akhirnya tertidur. York menyesali situasi. Sang penyihir Hill kembali dan memberitahu York sudah waktunya untuk mengungsi bersama para penyihir. Hill telah menyuap tikus-tikus lokal yang telah menyelamatkan ketiga penyihir tersebut, namun Hill merasa ada yang aneh. Para penyihir telah dikepung oleh taraf ketika ditemukan menunjukkan bahwa Anpan telah mengetahui tempat persembunyian mereka sendirian. Sepertinya para penyihir sengaja dilepaskan mungkin sebagai jebakan untuk menangkap lebih banyak penyihir yang bersembunyi atau untuk mengidentifikasi mereka yang mendukung mereka. Jika York terus tinggal di ibu kota akan menjadi berbahaya. Berisiko mereka harus segera pergi tetapi Hill harus tetap tinggal karena mereka membutuhkan seseorang untuk terus mengintai. York memandang Hill dengan khawatir, bertanya apa yang akan terjadi jika dia tertangkap. Hill tersenyum menyadari dia hanya orang tanpa nama dan wajah yang tersembunyi dalam bayang-bayang dan pada dasarnya tidak ada. York akhirnya mendengarkan saran Hill dan berangkat dari ibu kota kerajaan dengan kereta saat matahari sore perlahan benam. Perkemahan yang mereka dirikan di daerah terpencil diatur dengan baik oleh Hill yang dapat diandalkan pengaturan dengan makanan yang sudah disiapkan dan diserahkan kepadanya. York akhirnya menyadari mengapa dia memilih untuk mengangkut barang-barang tertentu ini. Dengan dua kereta penuh makanan, kelompok mereka dapat dengan nyaman bertahan hidup di jalan selama 1 atau 2 bulan. Barang dagang yang disebut ini lebih dari cukup untuk kebutuhan semua orang. Annie memandang York dengan penuh permintaan maaf atas ledakannya sebelumnya. Meskipun York belum menyerahkannya kepada Anpan, dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Emmy bingung bersikeras bahwa York adalah orang baik. York menyarankan bahwa Annie mungkin masih skeptis tentang organisasi penyihir di Grey Castle, mungkin berasumsi bahwa bangsawan memelihara penyihir untuk hiburan. Annie mengangguk, menambahkan bahwa penipuan dan eksploitasi adalah masalah yang lebih umum yang dia miliki tentang Raja Roland. York tidak ingin menjelaskan terlalu banyak karena mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Begitu mereka kembali ke kastil abu-abu, Annie berjanji untuk secara resmi meminta maaf kepada York jika apa yang dia katakan tentang para penyihir di kastil GRE benar. Suasana menjadi canggung sejenak sampai nomor 76 memecah keheningan. Dia bertanya apakah mereka berempat berasal dari kerajaan Wolfart. Annie mengangguk.
Memperhatikan salah satu dari si pintar tanpa kaki nomor 76 bertanya apakah luka-lukanya berasal dari para pengejar gereja yang membuat semua orang terkejut. Annie mengatakan kakinya dipotong oleh Ora. Orang yang telah menjaganya diikuti dengan mengatakan di saat-saat paling putus asa di Wolfart sang pahlawan membela semua orang hanya untuk disambut dengan kebencian dari orang-orang nomor 76 Manny. Atakan keinginan untuk tahu lebih banyak dan York juga menunjukkan minat untuk mendengar cerita itu sambil menarik napas dalam-dalam. Annie mulai menceritakan kisah mereka setahun yang lalu ketika Ara gereja menyerang kota Wolfart. Mereka melemparkan mayat-mayat yang terinfeksi wabah iblis ke dalam kota berkat pahlawan yang menggunakan kemampuannya. Wabah itu tidak menyebar tak terkendali kemampu. Magis pahlawan dapat menularkan penyakit dari orang yang terinfeksi ke makhluk hidup lainnya sehingga mencegah penyebaran epidemi yang dia pindahkan penyakit yang terinfeksi pada hewan dan kemudian membakarnya dalam lubang menyelamatkan banyak nyawa. Awalnya dia dipuji sebagai penyelamat kota Wolfart dan dipuja sebagai pahlawan, namun jumlah hewan yang tersedia terbatas karena perang berlarut-larut. Fokus bergeser menggunakan manusia hidup. Merasakan suasana hati Hiro berubah dan tubuhnya menggigil. Nomor 76 bergerak mendekati Hiro, memeluknya dengan lembut berbisik bahwa semua itu bukan salahnya. Air mata mengalir di wajah Hiro. Annie menjelaskan bahwa Hiro menolak untuk patuh tetapi dia tidak diberi pilihan. Yang pertama dilemparkan ke dalam api adalah penjahat tahanan dan sukarelawan dan Dian termasuk tentara tua yang terluka dan tawanan perang dari tentara penghakiman gereja. Meskipun ada tekanan, Hiro menolak untuk mematuhi tuntutan ini dan tidak akan mengambil tindakan terhadap Ia akibatnya sikap orang-orang terhadapnya berubah. Mereka memenjarakannya dan ketika kota itu jatuh seorang penjaga yang telah dia rawat sebelumnya Krui memotong kakinya dengan kapak dan membakar sel penjara. Namun yang tidak diantisipasi oleh penjaga adalah bahwa orang yang menyelamatkan Hiro yang tidak bisa bergerak adalah seorang tahanan tentara penghakiman gereja yang juga dikurung di sel yang sama. York terkejut mengetahui bahwa seorang pengikut gereja yang taat akan menyelamatkan seorang penyihir. Perhatian semua orang terfokus pada Annie saat dia melanjutkan cerita tahanan Angkatan Darat Penghakiman yang tersisa telah menyelamatkan Hiro dari selnya. Di bawah perlindungan mereka dia berhasil menghindari perburuan gereja berikutnya untuk para penyihir setelah perang. Tentara penghakiman selamat bahkan memberinya makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk sementara waktu. Mereka terus mendukung Hiro sampai Angkatan Darat gereja kembali ke Hermes. Sebelum mereka berangkat, setiap prajurit yang berada di penjara datang untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka padanya. York tidak bisa menahan perasaan sedih yang mendalam saat dia mengetahui penderitaan luar biasa para penyihir telah bertahan jauh lebih kejam daripada yang pernah dia bayangkan. Dia menyadari bahwa jika dia menghadapi perlakuan seperti itu tidak hanya akan sulit untuk mempercayai orang lagi tetapi juga akan dapat mengerti untuk melihat semua orang sebagai musuh, bahkan mungkin ingin memusnahkan mereka semua. Tatapannya jatuh pada Hiro dan dia menunjuk ke kakinya menunjukkan bahwa mungkin masih ada kesempatan untuk menyembuhkannya. Saat perhatian semua orang beralih ke York, dia berjuang untuk menjelaskan dia tahu itu segera kota perbatasan akan memiliki 300 penyihir lagi yang bergabung dengan mereka dan Dian taraf mereka mungkin ada seseorang yang bisa menyembuhkan. Pahlawan nomor 76 menatap Jock dengan heran bertanya-tanya bagaimana Roland berhasil merekrut begitu banyak penyihir yang memanfaatkan kesempatan itu. York memuji sahabatnya Roland yang menggambarkannya sebagai raja yang dikirim oleh surga dan terlahir untuk memerintah, yang telah melihat kebohongan gereja dan menjadi penyelamat para penyihir. Dia berbagi bahwa di bawah wilayah Roland semua penyihir dapat hidup bebas dan segera seluruh kastil abu-abu akan menjadi tempat perlindungan bagi mereka semua. Seiring waktu lebih banyak penyihir akan menjanjikan kesetiaan mereka kepadanya. York meyakinkan semua orang bahwa di kota Neverwinter setiap orang dapat menemukan pekerjaan yang cocok untuk mereka, yang membuat mata Amy berbinar karena biraan dia dengan bersemangat bertanya tentang jenis pekerjaan yang tersedia. Meskipun York sendiri belum pernah ke kota Neverwinter, dia tahu dari Roland bahwa setiap penyihir sangat dihargai. York tahu Amy bahwa para penyihir akan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, bahkan jika kemampuan mereka mungkin tidak tampak berguna secara langsung, mereka masih dapat bukan pekerjaan seperti orang lain. Amy ingin bertanya lebih banyak. Annie datang menepuk bahu Amy dan berkomentar bahwa semua ini terdengar hebat, mencatat bahwa terkadang kebohongan lebih indah daripada kenyataan. Tetapi Jock hanya tersenyum menyadari bahwa Annie masih belum sepenuhnya yakin dengan kata-katanya. Dia berharap suatu hari Annie akan melihat kota Neverwinter yang sebenarnya untuk dirinya sendiri saat malam berlalu.
Karavan melanjutkan perjalanannya beberapa hari kemudian mereka telah mencapai Windridge yang terletak di dalam wilayah selatan Kerajaan Fajar, mereka sekarang hanya sekitar 1 hari lagi dari perbatasan Kastil Gri York terperangkap dalam momen refleksi tentang perjalanan mulus yang tak terduga yang telah mereka lakukan sejauh ini. Tiba-tiba dia diberitahu oleh anggota kru bahwa sekelompok ksatria ada di belakang mereka. York yang khawatir mengintip keluar jendela tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia diberitahu bahwa para ksatria di belakang mereka berada beberapa kilometer jauhnya dan bergerak cepat kemungkinan akan segera menyusul karavan meskipun tidak yakin tentang motif mereka untuk tindakan pencegahan keselamatan, mereka harus menghindari para ksatria ini. Satu-satunya pilihan untuk menghindarinya adalah meninggalkan kereta dan karavan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melalui hutan lebat di mana kuda tidak bisa lewat menawarkan peluang yang lebih baik untuk melarikan diri, namun keputusan ini akan mengharuskan seseorang untuk terus berjalan di sepanjang jalan dan memikat para ksatria, dengan kata lain seseorang dalam kelompok. Perlu berkorban. York tidak yakin apa yang harus dilakukan ketika nomor 76 di kereta yang duduk di sebelahnya mendengar tentang apa yang sedang terjadi dan menawarkan diri saat karavan berhenti dan Siapan dilakukan untuk satu orang untuk memimpin kereta. York pertama-tama memeriksa apakah para penyihir siap memasuki hutan. Ketika semuanya sudah siap, dia kemudian meminta untuk berbicara dengan nomor R76. Secara pribadi nomor 76 menyadari kekhawatiran York meyakinkannya bahwa dia telah pergi bertempur dan berlatih fisik kembali dalam ekspedisi. Dia juga mengatakan dia dapat berbaur dengan penduduk desa di desa terdekat dan kemudian menemuinya di Kastil Ger. Namun York tahu dari anggota kru bahwa desa terdekat berjarak 15 km sehingga hampir mustahil bagi siapapun yang tinggal di belakang untuk mencapai sana sebelum para ksatria. York menyadari bahwa jika para ksatria memang mengejar mereka, nasib nomor 70 seks jika tertangkap akan mengerikan. Dia merenungkan untuk tetap tinggal di belakang Dirin. Ia sendiri mengetahui selain dia semua orang kemungkinan akan menghadapi kematian tertentu jika ditangkap, tetapi rasa takut melumpuhkannya dan dia tidak dapat menyuarakannya dengan lantang. Nomor 76 perlahan berjalan mendekati York. Dia dengan tegas menyatakan keputusan untuk tetap tinggal. Dia menekankan bahwa meskipun pelatihannya untuk ekspedisi selalu tentang melindungi kliennya, kali ini pilihan itu bukan berasal dari tugas tetapi dari dirinya sendiri. Dengan senyum yang dia bagikan dengan York, dia pikir dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di bawah tanah. Dia mengucapkan terima kasih kepada York karena telah menyelamatkannya dan karena telah membuka matanya terhadap dunia di luar. York berjuang melawan gelombang emosi dan merasakan sakit yang tajam saat memikirkan meninggalkan nomor 76. Di belakang diingatkan oleh nomor 76 untuk bergegas karena mereka harus memasuki hutan sekarang. Tanpa berpikir dua kali nomor 76 melompat ke kereta dan perlahan-lahan pergi. York tidak tahu mengapa inya sangat merindukan nomor 76 hanyalah sesuatu yang dia beli, dan meskipun berpikir ini sebagian dari dirinya merasa tersesat, melirik sekali lagi ke kereta yang berderak di jalan. York merasakan hatin ia terbebani dengan gejolak perasaan. Setelah beberapa menit atau lebih yakin bahwa Jock dan yang lainnya telah memasuki hutan, alih-alih melanjutkan dengan karavan, dia turun dari kudanya dan diam-diam menunggu para pengejar. Saat matahari terbenam, sekelompok ksatria bersenjata lengkap dan berkuda tinggi kuda muncul di ujung jalan. Nomor 76 menghitungnya ada 35 total. Ketika para ksatria mengetahui tentang kereta dan karavan, ksatria terkemuka memerintahkan pencarian. Mereka segera mengepung karavan dan salah satu dari mereka melaporkan kepada Sir Regan bahwa semuanya kosong. Regan curiga bahwa Duta Besar Grey Castle mungkin telah diberitahu tentang keberadaan mereka. Choi memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa jejak kaki di sepanjang jalan seperti untuk nomor 76. Niat kejam Regan jelas. Dia memerintahkan agar tangan dan kakinya dipotong dan menginterogasinya sebentar, bahkan mengetahui bahwa wanita di depannya tidak akan mengungkapkan apapun karena dia sudah memilih untuk tetap tinggal di belakang. Pada akhirnya dia hanya ingin menyiksanya. Namun, nomor 76 dengan senyum menunjuk ke hutan di belakang. Para ksatria mengisyaratkan bahwa orang-orang yang mereka kejar telah melarikan diri ke sana. Namun, dia berkata tetapi tidak menyelesaikan kalimatnya. Mendengar ini, seorang ksatria menghunus pedangnya dan mendekatinya, menuntutnya untuk menyelesaikan apa yang dia katakan. Dalam gerakan tiba-tiba, matanya berubah menjadi merah darah dan dengan kecepatan kilat dia meraih kepala ksatria dan dengan kasar menariknya kudanya melemparkannya ke tanah. Lalu dia berkata dengan dingin menantang bahwa para ksatria tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengganggu para penyihir lagi.
Ksatria yang tercengang oleh kekuatannya mencoba untuk menaklukkannya tetapi menemukan dirinya benar ben. Arkalah saat dia mencoba melarikan diri. Dia menjepit kepalanya di antara lengannya dan dengan jentikan tajam memutar lehernya. Melihat ini, para ksatria lainnya menghunus senjata mereka dan menerjang ke arahnya. Nomor 76 meraih ksatria yang sudah mati dan melemparkannya ke musuh-musuhnya, lalu mengambil pedangnya dan menebas para ksatria. Gerakannya sangat cepat, bilahnya mengiris dengan bersih melalui baju besi. Menusuk hati seorang ksatria dengan presisi. Ksatria itu mengatupkan giginya dan meraih pedangnya. Dia berharap untuk membuat kesempatan bagi para ksatria lainnya tetapi dia menenda. Engnya tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dia mengibaskan darah dari pedangnya dan menyerang ksatria lainnya, meraih satu di bahu dan yang lain di kepala, menarik mereka dari kuda dan mematahkan leher mereka. Para ksatria yang tidak percaya memanggilnya monster. Sir Regen berteriak kepada mereka untuk membersihkan jalan. Dia menyerbu ke kerumunan di atas kudanya, berdiri untuk menginjak-injak nomor 76 alih-alih mundur. Dia menangkap kuku kuda itu dengan tangannya. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh tidak dapat dipercaya. Dia mengangkat Sir Regen dan kudanya dari tanah, memutar Sir Regen dari pelana ke tanah dan tubuhnya terpelintir menjadi bentuk yang tidak wajar. Para ksatria panik dan lari ketakutan, tetapi 76 tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Jeritan memenuhi udara saat matahari terbenam sepenuhnya. Nomor 76 mulai membersihkan tempat kejadian, menyeret tubuh para ksatria ke dalam hutan untuk penyembunyian sederhana. Meskipun dia tahu mereka akan segera ditemukan. Saat itu semua orang akan aman di dalam kastil abu-abu. Dia merangkak ke dalam kereta dan dengan hati-hati mengambil sebuah cincin dari bawah selimut. Setelah memeriksa cincin itu, dia menyelipkannya dan mengendarai kereta menuju desa berikutnya, berencana untuk memasuki kastil abu-abu dari nomor 76 mereka. New York tidak akan menunggu di perbatasan terlalu lama, tetapi dia yakin mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti dan mendapatkan kesempatan untuk melihat. Para penyihir kota perbatasan menatap bulan sabit yang cerah. Dia berbicara dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Lebih dari 4 abad telah berlalu sejak federasi besar yang pernah menguasai tanah yang luas telah memudar seperti debu. Satu-satunya hal yang konstan di masa-masa perubahan ini adalah bintang-bintang di langit malam. Angka 76 kembali ke bawah tanah di mana seseorang bertanya tentang pengalamannya kembali ke tubuh wanita. Dia mengambil waktu sejenak untuk bernapas dalam-dalam dan menggerakkan pergelangan tangannya memperhatikan bahwa dia jauh lebih kecil dari sebelumnya. Hati yang sebelumnya berbicara dengan lelaki tua dari ekspedisi sekarang mengungkapkan cahaya dan suara femininnya yang sebenarnya dia hanya berbicara tentang perlunya penyamarannya untuk menghindari deteksi dan bercanda mengklaim bahwa angka 76 sudah menjadi yang paling tampan di antara mereka. Percakapan kemudian beralih ke topik tentang bagaimana tentara hukuman Dewa Wanita sangat langka. Angka 76 seharusnya tidak terlalu pilih-pilih. Dia mengungkapkan sedikit frustrasi karena perlu melatih dirinya untuk mengendalikan tubuh baru. Yang lebih kecil ini tentakel dari hati mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh dahinya meyakinkannya bahwa tidak ada terburu-buru karena mereka punya banyak waktu. Suara wanita lain dari dalam hati mempertanyakan mengapa mereka perlu berinteraksi dengan manusia, sama sekali menyarankan bahwa penyihir dapat didekati secara langsung. Sebagai gantinya dia kemudian diingatkan oleh suara wanita lain bahwa mereka tidak bisa begitu saja menculik ratusan penyihir. Jika tidak, mereka mempertaruhkan diri mereka sendiri untuk dianggap sebagai monster oleh generasi muda penyihir. Suara serius kemudian menekankan bahwa dunia telah berubah sejak 400 tahun yang lalu dan mereka harus belajar berinteraksi dengan manusia. Mengalihkan perhatiannya ke nomor 76, suara serius bertanya tentang pikirannya. Nomor 76 yang tampaknya tidak peduli menyatakan bahwa dia bersedia melakukan apapun untuk mengembalikan kejayaan. Tak kira dia meyakinkan saudara perempuannya bahwa dia pasti akan menemukan yang terpilih. Yan G dibutuhkan untuk mengaktifkan instrumen pembalasan ilahi. Beberapa suara wanita mengucapkan keberuntungannya kembali ke tanah. Nomor 76 kadang-kadang mengunjungi para penyintas Takira tetapi dia tidak pernah melupakan misinya. Dia percaya bahwa menemukan yang terpilih pasti akan membawa mereka untuk mengalahkan iblis yang bersemangat. Dengan pikiran ini dia mempercepat langkahnya. 3 hari kemudian Yor dan kelompoknya akhirnya mencapai perbatasan utara kastil abu-abu tempat anak buah Duke Kelvin sedang menunggu untuk menyambut mereka. Bepergian melalui hutan memperlambat mereka tetapi mereka berhasil
El tiba dengan selamat sementara itu Roland setelah menerima surat rahasia Hill segera mengeluarkan dua perintah pertama dia membagi Angkatan Darat pertama yang ditempatkan di wilayah utara menjadi unit untuk menemukan kelompok York dari segala arah kedua dia memberitahu Duke Kelvin dan semua bangsawan di wilayah utara bersiap untuk perang York sangat terkejut namun yang paling membuatnya raru adalah tanggapan sahabatnya dalam surat rahasia dari Duke York melihat Roland telah menyebutkan namanya beberapa kali menekankan keselamatan pribadi York adalah yang terpenting sambil mengunyah roti. York menyadari bahwa Hill benar selama ini sikap King lebih dari sekedar kata-kata dia mulai mengerti bagaimana Roland berhasil mengalahkan Timothy dan menerobos ibu kota kerajaan lama hanya satu hari dan bagaimana mereka akan mengalahkan tentara gereja yang kuat kekuatan Roland dalam persenjataan militer dan bahkan informasi peperangan tidak tertandingi. York tahu dia perlu menulis Cap. Ada Roland untuk memberitahunya tentang keselamatan mereka satu-satunya kekhawatirannya adalah nomor 76 ketika mereka bertemu dengan tentara Angkatan Darat pertama di perbatasan. York bersikeras menunggunya meskipun semua orang menyarankan untuk menyuruhnya menunggunya di Kastil Duke dia tinggal selama setengah hari tetapi akhirnya secara paksa dibawa kembali ke Kastil Duke demi keselamatan tiba-tiba. Seorang penjaga masuk ke kamar dan memberitahu York bahwa nomor 76 telah kembali. York bergegas keluar untuk menemukannya terbaring di kereta terluka dan lemah tubuhnya dipenuhi luka dan lengannya terluka parah. Nomor 76 berkedip dan berusaha tersenyum lelah. York memiliki banyak hal yang ingin dia katakan tetapi yang bisa dia ucapkan hanyalah punggungmu baik-baik saja. York bertanya tentang pengalamannya. Nomor 76 menjelaskan bahwa dia dikejar oleh para ksatria saat matahari terbenam untuk menunda mereka. Dia melepaskan kuda-kuda ke arah para ksatria dan melarikan diri ke arah pegunungan terdekat. Untuk menghindari penangkapan dia melompat dari punggung bukit. Para ksatria yang mengira dia sudah mati tidak mengejarnya. Dia kemudian diselamatkan oleh seorang penduduk desa York dengan lembut menyentuh rambutnya menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik dan berjanji bahwa mereka akan pergi ke kota Neverwinter bersama setelah dia pulih. Sementara itu di Neverwinter Roland dipertemukan kembali dengan Margaret untuk menghormati kedatangannya. Roland memberikan tingkat kesopanan yang sangat tinggi dengan secara pribadi menyapanya dan bahkan mengatur penghormatan meriam. Ini membuat Margaret rasa terhormat dan terkejut karena dia dengan rendah hati diingatkan bahwa dia hanyalah seorang pedagang. Roland menanggapi dengan senyuman mengakui bahwa tanpa bantuan Margaret, wilayah barat tidak akan mencapai kemakmuran mereka saat ini. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas persahabatannya. Margaret merasa terhormat dianggap sebagai teman Roland selain memenuhi parfum yang telah ditandatangani sebelumnya kontrak. Dia membawa peluang bisnis baru. Dia menunjuk ke arah pedagang di belakangnya. Tokoh-tokoh terkenal dari Viot yang sangat tertarik dengan proyek kapal uap Roland. Setelah mereka membungkuk dan memperkenalkan diri, Roland menuntun mereka ke kastil tempat mereka berdiskusi makan dan minum menunjukkan minat yang besar pada mesin uap dan kapal uap. Para pedagang menawarkan harga yang wajar dan bahkan bersedia membayar deposit langsung. Menghitung dengan cepat Roland menyadari bahwa memenuhi kebutuhan pedagang dan modifikasi akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Dia bertanya-tanya, apakah para pedagang baik-baik saja dengan waktu itu? Para pedagang sangat puas tetapi membuat permintaan tambahan. Salah satu dari mereka berharap Roland akan mempekerjakan Fat Craftsman untuk modifikasi kapal. Roland menanyakan secara spesifik dan pedagang mengusulkan untuk menyediakan Craftsman untuk modifikasi kapal. Yang dimodifikasi akan diprioritaskan untuk dijual kepadanya selama periode 10 tahun. Setelah itu Craftsman dapat memilih untuk tinggal di kota Neverwinter atau pergi. Ini mirip dengan kesepakatan yang dibuat Roland dengan Margaret setahun yang lalu. Roland merenungkan proposisi Neverwinter akan mendapatkan kontrak substansial senilai puluhan ribu emas setiap tahun selama 10 tahun ke depan dan para pedagang akan menerima teknik modifikasi terperinci setelah 1 dekade. Roland tidak peduli untuk menyebarkan pengetahuan dan teknik ini. Menurutnya kapal uap dayung sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan turbin uap dan mesin uap ekspansi 3 yang saat ini dalam pengembangan atau lelang. Mengingat hal ini Roland mengetuk meja, tidak menolak tawaran tetapi berusaha mengubah beberapa detail. Misalnya dia mengusulkan pengurangan jangka waktu dari 10 menjadi 5 tahun jika para pedagang bersedia meninggalkan pengrajin di wilayah barat. Roland bahkan siap menawarkan diskon 20% dari harga. Kedua pedagang utama menunjukkan keterkejutan awal pada proposal Roland dan kemudian ragu tidak dapat memberikan tanggapan. Segera mereka menyatakan keinginan untuk membahas masalah tersebut dengan anggota lain dari persekutuan pedagang mereka. Roland memahami dan mengakomodasi menyetujui
Ini Roland kemudian mengalihkan perhatiannya ke gamer dan pedagang yang lebih muda. Mereka adalah teman lama dan juga kelompok pedagang pertama yang berbisnis dengan Roland. Mereka sangat pendiam. Ini awalnya Roland mengira mereka tidak tertarik dengan kapal uap, tetapi setelah menyesap anggur merah yang enak, gamer mengungkapkan bahwa mereka juga tertarik dengan kapal uap, namun mereka tidak mencari kapal uap dayung kayu tetapi kapal besi yang tangguh seperti yang Roland telah membangun untuk Thunder. Setelah mendengar ini, ekspresi Margaret tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat meyakinkan Roland bahwa dia tidak mengungkapkan informasi apapun kepada gamer. Roland mengangguk yang menunjukkan dia tahu bukan dia yang telah mengungkapkan ini. Roland yang penasaran bertanya kepada gamer bagaimana dia mendapatkan informasi ini, sementara Roland tidak menganggapnya sebagai rahasia. Kapal eksplorasi untuk Thunder baru saja memulai konstruksi dan galangan kapal ditutup dengan pekerja yang dipilih. Dengan cermat gamer menjelaskan bahwa setiap orang di Viot tahu tentang perekrutan Thunder untuk tim ekspedisi baru yang sangat besar. Dia memiliki beberapa koneksi dengan beberapa kapten terkenal yang telah bergabung dengan kru Thunder. Informasi tentang kapal itu berasal dari Thunder sendiri yang perlu meredakan kekhawatiran tentang perjalanan ke Shadow Isles yang membuatnya perlu untuk memamerkan kemampuan kapal. Roland mengangguk lalu bertanya berapa banyak orang yang mengetahui hal ini. Gamer menyebutkan bahwa hanya sedikit yang tahu karena dia telah mempelajarinya dari seorang Kapten Yan G berutang budi padanya dan telah bergabung dengan tim Thunder. Roland mengakui hal ini tetapi memberitahu gamer bahwa membangun kapal seperti itu sangat menantang dan tidak mungkin untuk membangun kedua dalam waktu dekat. Pedagang muda itu menyatakan pengertian tetapi berharap bahwa setelah kesepakatan dengan Thunder selesai mereka akan mendapatkan prioritas untuk kapal baja kedua. Dia bersedia membayar uang muka 10%. 40% lainnya di awal konstruksi dan 50% terakhir setelah selesai. Jiwa petualang para manusia bulu sekali lagi menyerang Roland. Pedagang itu bahkan tidak bertanya tentang harga dan sudah bersedia membayar uang muka. Roland tersenyum dan berterima kasih kepada para pedagang atas kepercayaan mereka pada kota Neverwinter. Namun, dia menjelaskan bahwa dia juga membutuhkan kapal ini dan tidak dapat memprioritaskan para pedagang. Setidaknya butuh 3 tahun sebelum dia dapat mulai memproduksi untuk mereka. Setelah berdiskusi tentang kapal baja, Roland beralih ke gamer pedagang yang lebih muda dengan usulan baru. Dia menyarankan agar mereka mempertimbangkan untuk mengirim craftsman untuk berpartisipasi dalam proses konstruksi dan mengusulkan kontrak baru selama 10 atau 5 tahun. Roland menjelaskan bahwa ini berpotensi mempercepat proses konstruksi dan sebagai imbalannya mereka akan mendapatkan akses ke teknologi dan pengetahuan terkait. Gamer terkejut dengan tawaran ini. Awalnya dia menolaknya sebagai lelucon atau ujian, menegaskan bahwa mereka tidak mengejar teknologi tetapi hanya ingin berbisnis dengan Roland. Dia mengakui kekuatan dan kemampuan kapal dan rahasia kota Neverwinter, tetapi ketika Roland meyakinkannya bahwa dia serius tentang berbagi teknologi, gamer dan pedagang yang lebih muda tampak terkejut. Roland dengan percaya diri menegaskan kesediaannya untuk berbagi teknologi asalkan mereka menyediakan cukup banyak pengrajin termasuk pandai besi, tukang kayu, dan pekerja magang. Dia menyebutkan perlunya 2.000 orang, yang menunjukkan bahwa bahkan warga sipil yang cerdas akan cukup jika tidak ada cukup pengrajin. Kerangka waktu untuk mengumpulkan para pekerja ini fleksibel dengan jendela 5 tahun. Gamer tertawa getir tidak dapat memahami niat sebenarnya Roland karena teknologi ini mewakili beberapa pekerjaan Roland yang paling canggih. Roland menjelaskan bahwa kapal laut baja yang dia bangun untuk Thunder memang merupakan puncak dari kemampuan teknologi kota Neverwinter saat ini. Gamer yang bingung dengan kesediaan Roland untuk berbagi teknologi canggih tersebut memutuskan untuk tidak menyelidiki lebih jauh dan menyetujui kesepakatan tersebut. Pertemuan berlanjut dengan bersulam untuk merayakan perjanjian tersebut saat mereka beralih ke hidangan penutup. Pedagang lain mulai bertanya tentang kesepakatan parfum. Roland menunjuk Margaret yang menjelaskan bahwa mereka telah menandatangani kontrak untuknya untuk menangani distribusi parfum dari Neverwinter. Viot memberitahu semua orang bahwa jika mereka ingin berbisnis dengan parfum, mereka perlu berbicara dengan Margaret. Roland memiliki produk baru lainnya untuk ditawarkan, membuat semua orang penasaran termasuk Margaret. Roland bertepuk tangan dan seorang penjaga dari luar aula dengan cepat masuk sambil membawa 3 botol kaca berbentuk unik. Mata pedagang langsung tertarik pada cairan bening berwarna aneh di dalam botol, menganggapnya sebagai sejenis minuman keras. Seorang pedagang berkomentar bahwa jika itu adalah anggur buah,
mungkin tidak laku seperti parfum. Sementara gamer tampak tertarik mengagumi botol kaca, dia mencatat bahwa bahkan tanpa mempertimbang engkan isi di dalam botol kaca yang dirancang unik itu sendiri bernilai beberapa emas masing-masing. Para pedagang kemudian menyadari betapa menariknya botol-botol kaca ini. Awalnya mereka mengira itu adalah produk terbaru dari Asosiasi Alkimia Ibu Kota Kerajaan. Roland tersenyum dan berkata bahwa kuncinya bukanlah botolnya, tetapi minuman di dalamnya. Kelompok itu menatapnya dengan heran. Roland dengan sedikit senyum misterius terbatuk 2 kali dan mengungkapkan bahwa minuman itu adalah minuman kekacauan, sesuai dengan namanya, tidak dapat diprediksi dan unik. Setiap minuman adalah ciptaan yang unik yang menawarkan pengalaman mencicipi yang unik di setiap tegukan. Roland membuka botol-botol dan menuangkan segelas untuk semua orang seperti yang dia duga reaksi pedagang setelah menyesap sedikit. Itu saja adalah kegembiraan dan keheranan yang luar biasa menyebar di wajah mereka. Para pedagang dengan bersemangat berbagi pendapat mereka menyeruput minuman mereka satu demi satu takut seseorang mungkin akan merebut minuman dari mereka. Gamer menatap minuman hijau di gelasnya yang tampaknya masih berdesis. Rasa apel bertahan di paletnya membuatnya menginginkan lebih banyak menjilati bibirnya dengan puas. Gamer melupakan semua tentang sopan santun bersendawa saat bertanya kepada Roland tentang minuman kekacauan misterius ini karena itu terlalu lezat. Roland terkekeh dan menjelaskan bahwa minuman itu mengandung es kering yang juga bisa disebut sebagai minuman berkarbonasi. Tidak satu pun dari istilah-istilah ini masuk akal bagi Gamer, namun itu tidak penting. Roland kemudian bertanya kepada Gamer, apakah menurutnya minuman kekacauan seperti itu jika dipasarkan akan menemukan tempat di pasar? Tanpa ragu-ragu Gamer menegaskan itu pasti akan menjadi hit. Mengingat selera pribadi mungkin ada sedikit variasi dalam popularitas 3 rasa yang berbeda, tetapi masing-masing adalah minuman yang sangat indah dengan caranya sendiri. Dia dengan berani mengklaim bahwa setelah mencicipi ini anggur buah terbaik dari kerajaan Fajar mungkin akan segera dilupakan. Roland tersenyum dan berkomentar tentang kejujuran Gamers, mencatat betapa tidak biasanya bagi seorang pedagang untuk memuji barang tanpa mencari acat untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah. Gamer dengan sungguh-sungguh menjawab bahwa dia tidak ingin menipu Roland atau seleranya sendiri, tetapi dia punya satu pertanyaan: mengapa menggunakan nama yang aneh untuk minuman? Gamer dan Margaret berbagi pemikiran mereka yang menyarankan bahwa istilah chaos itu inovatif tetapi gagal untuk menyoroti selera mereka yang berbeda. Menggunakan nama yang terpisah kemungkinan akan membuat mereka lebih laku. Roland menggelengkan kepalanya mengulangi apa yang sebelumnya dia katakan tentang bagaimana setiap tegukan itu unik dalam kenyataan. Jika ketiga botol ini adalah stok terakhir mereka, para pedagang kemudian menyadari bahwa minuman yang sama ini tidak dapat lagi diproduksi ulang. Roland menjelaskan bahwa inilah tepatnya mengapa dia menamakannya Chow Es. Setiap rasa itu unik dan dengan setiap tegukan lebih berharga dari tegukan sebelumnya. Para pedagang tampak terkejut oleh berita itu, menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah lagi merasakan rasa unik yang baru saja mereka alami. Roland memberi isyarat dengan acuh mengakui bahwa meskipun dia tidak dapat mengungkapkan proses pembuatan minuman chaos, masih ada minuman chaos lain yang tersedia. Namun semuanya memiliki rasa yang berbeda. Satu-satunya kesamaan yang dia catat adalah rasa mereka yang luar biasa. Para pedagang mengerti bahwa kelangkaan dan kualitas membuat minuman yang tak tergantikan ini menjadi tambang emas yang potensial. Gamer adalah orang pertama yang menyatakan minatnya dan berharap Roland akan berbagi produk ini dengan armada dagangnya. Dia membanggakan kapal-kapalnya yang berlayar di sepanjang pantai keempat kerajaan, menjanjikan keuntungan besar bagi Roland. Pedagang lain yang penasaran menunjukkan bahwa fokus utama Gamer adalah di wilayah kerajaan Dawn, dan ketika ia telah memperluas ke rute perdagangan lain, memanfaatkan kesempatan itu. Pedagang itu dengan cepat membanggakan bahwa armadanya adalah yang terluas di kerajaan Wolfart. Mengamati perselisihan mereka, Roland menyarankan untuk mendirikan persekutuan dagang bersama. Persekutuan ini akan mencegah tekanan ke bawah pada harga karena persaingan yang tidak perlu. Para peserta dapat menegosiasikan wilayah mereka masing-masing dengan kota Neverwinter, yang bertanggung jawab penuh untuk memasok barang. Pendekatan ini akan memungkinkan penjualan cepat melalui saluran yang sudah dikenal tanpa persaingan langsung di antara para pedagang. Keuntungan akan didistribusikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya untuk memastikan keamanan bagi semua yang terlibat. Para pedagang dengan cepat memahami konsep itu. Tetapi muncul pertanyaan mengenai hal-hal spesifik tentang pembagian wilayah dan pembagian keuntungan, mengingat biaya transportasi berbeda di setiap wilayah.
Roland telah mengantisipasi kekhawatiran ini dan menyarankan mereka untuk melanjutkan diskusi sampai kesepakatan yang memuaskan dicapai oleh semua pihak. Margaret adalah orang pertama yang menunjukkan dukungan dan yang lainnya segera mengikutinya. Roland mengangguk puas, mengingatkan mereka bahwa bekerja bersama selalu lebih hebat daripada pergi sendiri segera setelah Serikat Dagang Bersama didirikan. Sementara itu, di pulau yang tertidur Camilla telah mengumpulkan nama-nama penyihir yang bersedia mengirim dukungan ke wilayah barat. Tilly mengambil daftar itu dan menelitinya. Lebih dari separuh penyihir di lorong yang tertidur bersedia membantu, hasil yang jauh lebih baik daripada yang dia perkirakan sebelumnya. Tilly telah transparan dengan para penyihir di F dengan jelas berkomunikasi tentang kerajaan penyihir S. Sebelumnya Federasi dan Iblis, namun setiap orang juga memiliki pilihan untuk terus tinggal di Viot. Memikirkan hal ini, Camilla menyebutkan bahwa sebagian besar tertarik dengan Raja Roland yang mengalahkan gereja dan semua ingin bertemu dengannya. Tilly memperhatikan kekhawatiran Camilla dan ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Camilla berbagi kekhawatirannya. Roland masih seorang bangsawan dan ada risiko bahwa para penyihir mungkin mengalihkan kepercayaan mereka dari Tilly kepadanya. Camilla percaya bahwa ketika datang pada kepentingan, ikatan darah terkadang bisa menjadi hambatan, tetapi yang terbaik adalah bersiap untuk yang terburuk. Apa yang akan mereka lakukan jika Roland ternyata seperti bangsawan lainnya? Tilly duduk di daftar dan memegang tangan Camilla, meyakinkannya bahwa dia telah membuat keputusan ini setelah berpikir matang. Dia mengakui ketidakpastian masa depan, tetapi di bawah ancaman perang ilahi ketiga, jika mereka gagal tidak akan ada masa depan untuk dipertimbangkan sama sekali. Tujuan bersama mereka saat ini hanyalah untuk bertahan hidup. Tilly dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan di matanya menyarankan bahwa alih-alih sepenuhnya menghindari dunia luar, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk berintegrasi ke dalamnya, membentuk komunitas kepentingan yang tak terpisahkan bersama rakyat jelata. Jika orang-orang mereka dan kemampuan mereka meresap ke berbagai bidang, bahkan jika Roland ingin membatalkan perjanjiannya dengan Aiel yang tertidur, dia tidak akan dapat melakukannya tanpa kekuatan para penyihir. Oh Tuhan, kamu sangat buruk, Tilly. Camilla tetap khawatir bahwa Roland mungkin akan memaksakan pembatasan yang berlebihan pada mereka, tetapi Tilly mendesaknya untuk tidak terlalu pesimis. Berdasarkan pengamatannya selama 6 bulan terakhir, Roland tidak memberikan batasan tambahan pada apapun yang akhirnya Tilly memilih untuk mempercayai instingnya, percaya bahwa Roland tidak akan melakukan hal seperti itu. Camilla mengangguk, meyakinkan dia akan mulai menyiapkan alanya untuk menuju ke wilayah barat. Camilla kemudian mengalihkan pembicaraan, mengungkap beberapa rumor mengganggu yang didengarnya dalam beberapa hari terakhir. Tilly penasaran bertanya tentang sifat rumor ini. Ternyata di antara para penyihir beberapa percaya bahwa karena nenek moyang mereka pernah membangun kekaisaran besar yang memerintah semua orang biasa, mereka harus meniru federasi dan mendirikan organisasi yang berada di posisi penguasa untuk memulihkan kejayaan formal leluhur mereka. Tilly langsung memikirkan tentang darah Flong. Camilla menggelengkan kepalanya, menjelaskan bahwa para penyihir darah Fawn lebih percaya pada kekuatan daripada apapun. Orang-orang seperti It, Shadow Feather dan Nightfall dan banyak anggota aslinya sebenarnya adalah yang pertama menjadi sukarelawan untuk dukung kota Neverwinter. Sumber rumor yang ditemukan Camilla adalah organisasi kecerdasan lainnya. Tilly merenungkan hal ini, mengingat bahwa Slumbering sendiri terdiri dari berbagai kelompok kecil. Meskipun tidak ada dari mereka yang sekuat taring darah. Camilla bertanya apakah mereka harus berbicara dengan para pemimpin kelompok-kelompok ini, dan Tilly menggelengkan kepalanya. Dia percaya bahwa begitu semua orang pindah ke wilayah barat, mereka akan menyadari bahwa federasi hanyalah sejarah dan kehidupan baru menanti mereka setelah Camilla meninggalkan Abu. Mendekati Tilly, mendesaknya untuk bersantai. Jika mereka membuat kesalahan, mereka selalu dapat kembali ke lorong tidur Abu, meyakinkannya dengan tawa ringan, memberitahu Tilly bahwa Roland tidak akan pernah menyakiti mereka karena Serikat Penyihir tidak akan tinggal diam dan membiarkan itu terjadi. Abu tidak ingin melihat Tilly terus-menerus berada di bawah tekanan besar. Tilly menggelengkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya, mengetahui dia harus meyakinkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk membujuk orang lain. Dia tidak bisa menunjukkan keraguan atau kebingungan, meskipun kepercayaan dirinya tidak mungkin untuk mengatakan dia tidak sedikit pun gelisah. Persetujuan Roland untuk membiarkan mantra tidur-tidur terus mengelola relokasi penyihir dengan jelas menunjukkan sikapnya, tetapi Tilly khawatir apakah para penyihir dari Ale yang tertidur dapat berintegrasi dengan baik ke kota Neverwinter, dan bagaimana persepsi orang biasa tentang penyihir akan benar-benar berubah setelah Perang Ilahi Ketiga. Dia merasakan beban semua orang di masa
Pan Abu di pundaknya mengubah topik pembicaraan. Abu bertanya apakah kapal sudah siap berlayar. Tilly mengangguk dan berbagi bahwa dia juga telah menyiapkan banyak buku pelajaran untuk Abu. Abu melangkah mundur melambaikan tangannya jelas takut dengan buku pelajaran, mengatakan bahwa membaca di kapal akan membuatnya mabuk laut. Tilly tersenyum dan ditentang jika Abu ingin melindunginya maka dia harus jadi lebih kuat dan bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa lebih banyak pengetahuan. Abu yakin setuju untuk membaca buku teks. Melihat ini Tilly merasa sedikit kurang terganggu. Kembali ke kota Neverwee. Cuaca berangsur-angsur menjadi lebih dingin namun salju masih absen, penundaan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun ini adalah kabar baik bagi kota Neverwinter dengan senjataan biji-bijian yang cukup dan rute transportasi yang mapan. Roland merasa percaya diri dalam setiap endafur. Kapak mengetuk dan masuk kemudian memberi hormat. Roland memanggilnya membuka peta dan bertanya Kapak apakah dia tertarik untuk mengunjungi tanah airnya selama musim dingin. Wajah Kapak yang biasanya tabah berseri-seri dengan kegembiraan yang langka menyadari bahwa rajanya sedang merencanakan kampanye ke wilayah selatan. Setelah mendiskusikan ING dengan Kapak rencana pertempuran, Kapak meninggalkan ruangan dan Nightingale muncul dari kabut. Dia tidak mengerti mengapa Roland memilih waktu ini untuk mengobarkan perang di wilayah selatan. Roland menyadari kekhawatirannya, menjelaskan bahwa berdasarkan bulan skala iblis tahun lalu 1000 tentara angkatan darat pertama sudah cukup untuk mempertahankan tembok kota. Untuk ekstra hati-hati dia meninggalkan 2.500 tentara di belakang untuk mempertahankan tembok kota dengan perekrutan cadangan baru. Paksa kota Neverwinter agar aman. Barev kemudian mendekati untuk mempersembahkan kontrak akhir dari Serikat Dagang Gabungan. Roland senang dengan itu, terutama terkejut menemukan persamaan matematika yang disertakan oleh salah satu murid Barev. Ternyata bukan perhitungan yang rumit. Persamaan ini dengan tepat mewakili perjanjian dan diterima oleh semua pedagang karena keakuratannya. Barev memanfaatkan momen itu untuk menyanjung Roland yang Enang menyadari kepraktisan pengetahuan matematika dalam keuangan dan administrasi. Roland kemudian bertanya tentang populasi saat ini yang Barev jawab bahwa kota Neverwinter telah mencapai 110.000 penduduk. Memanfaatkan kesempatan itu Barev mengeluh tentang kinerja Edith yang mengecewakan baru-baru ini dengan mengutip kurangnya pengalamannya dalam persyaratan perdagangan komersial. Nightingale yang tersembunyi di kabut memberitahu Roland bahwa Barev tidak mengatakan yang sebenarnya. Barev tidak menyadari Nightingale di sekitar terus hampir melayang ke mode kenangan tentang waktunya di ibu kota Ama dan pengalaman masa lalunya. Roland dengan cepat memotongnya, menyarankan jika memang begitu maka Barev harus mentor Edith lebih banyak. Barev sedikit terkejut dan ingin mengatakan lebih banyak tetap. Roland dengan tegas mengakhiri diskusi dengan komentar ringan. Roland juga memberitahu Barev tentang rencananya untuk berkampanye di selatan dan bahwa dia akan mempercayakannya dengan rencana pertempuran dan pengaturan khusus. Barev mengangguk dengan sungguh-sungguh, berjanji untuk menanganinya dengan baik. Setelah Barev pergi, Nightingale muncul mengomentari bahwa kata-kata Barev tentang Edith tidak benar. Roland tidak peduli, mencatat bahwa mengutuk atau menghukum Barev dalam masalah ini hanya akan menghalangi dia untuk menantang secara terbuka